Teman-teman sekalian, welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Berikut ini kami akan memberikan sebuah informasi terbaru dan merupakan kabar gembira bagi ASN P3K bahwa kesejahteraan ASN P3K akhirnya akan disamakan dengan PNS. Dan semuanya itu termuat dalam pasal-pasal yang ada di draft finalisasi RUU ASN. Dan bagaimanakah informasi selengkapnya? Mari ikuti video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Berita pada hari ini, Kamis 31 Agustus 2023 dari cpnn.com, kesejahteraan PNS dan P3K akhirnya disetarakan. Cek pasal-pasalnya di draft final RUU ASN. Draft final Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN akhirnya menyetarakan kesejahteraan PNS dan P3K. Pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sebelumnya ada perbedaan di masalah pensiun, kini semuanya mendapatkan fasilitas tersebut. Alhamdulillah, draft final RUU ASN ini memudahkan honorer menjadi P3K. Dan saat menjadi P3K, ada pensiun juga seperti PNS. Kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Nur Baiti kepada cpnn.com. Dia menambahkan, dengan penyebutan ASN makin menunjukkan PNS maupun P3K tidak dikotomikan lagi. Di dalam draft final RUU ASN yang sudah disepakati pemerintah dan Komisi 2 DPR RI, hak pegawai ASN, PNS, dan P3K diatur dalam sejumlah pasal sebagai berikut. Yang pertama pada pasal 21 ayat 1, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Ayat 2, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Kemudian ayat ketiga, penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat berupa gaji atau upah. Ayat 4, penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat berupa finansial dan atau non-finansial. Yang kelima, tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dapat berupa tunjangan dan fasilitas jabatan dan atau tunjangan dan fasilitas individu. Yang keenam, jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Yang ketujuh, lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Kemudian ayat 8, pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F dapat berupa pengembangan talenta dan karir dan atau pengembangan kompetensi. Yang kesembilan, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf G dapat berupa litigasi dan atau non-litigasi. Kemudian yang pasal ke-10, Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kemudian pada pasal 21A
Ayat 1, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 6, huruf D dan huruf E, dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Yang kedua, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Kemudian ayat 3, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Pasal 4, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran pegawai ASN yang bersangkutan. Pasal kelima, ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian pada pasal 21B, ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Penegasan soal pensiun bagi P3K juga ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Bapak Abdullah Aswar Anas. Menurut Menteri Anas, P3K akan diberikan jaminan pensiun sebesar jumlah yang diiurnya. Dana pensiun bagi P3K ini akan diterimanya saat sudah pensiun atau berhenti kerja. Ketentuannya sudah diatur dalam RUU ASN, ucap Menpan RB Bapak Aswar Anas. Teman-teman sekalian, itulah informasi yang dapat kami berikan, dan sebelum saya akhiri video ini, kembali saya mengajak teman-teman sekalian yang baru menemukan channel ini, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru serta tidak ketinggalan informasi dari channel ini.